Kamar yang tak pernah sunyi. Kamar kos itu hanya selebar 2 langkah dewasa. Jika Arga berdiri di tengah ruangan dan merentangkan tangan, ujung jarinya hampir menyentuh kedua dinding sekaligus. Ket temboknya mengelupas di beberapa bagian, menampakkan lapisan lama berwarna abu kusam. Udara di dalamnya selalu terasa hangat dan pengap, seolah kamar itu menyimpan napas penghuninya sendiri. Sebuah jendela kecil berada tepat di atas meja belajar yang sudah retak di sudutnya. Dari sanalah rel kereta terlihat jelas, membelah kota seperti luka panjang yang tak pernah sembuh. Setiap beberapa menit, kereta melintas dengan suara keras, roda besi beradu dengan rel, klak-klak-klak, disusul deru panjang yang mengguncang udara dan dada siapapun yang mendengarnya. Pada malam hari, ketika lampu-lampu rumah lain mulai padam satu persatu, suara itu justru semakin terasa. Dalam keheningan yang rapuh, kebisingan menjadi raja. Dinding tipis kamar kos tak mampu menahan getarannya. Gelas di rak kecil bergetar halus, dan debu di lantai seolah ikut menari. Bagi kebanyakan orang, suara itu adalah gangguan. Alasan untuk mengeluh, marah, atau pindah sejauh mungkin. Namun bagi Arga, remaja 17 tahun yang tinggal sendirian di kamar sempit itu, suara kereta adalah teman yang tak pernah mengizinkannya tidur nyenyak. Ia telah mencoba segalanya. Menutup telinga dengan bantal tipis, memutar kipas angin agar muncul suara lain, bahkan menghitung detak jam dinding yang tergantung miring. Tapi setiap kali matanya mulai terpejam, bunyi klak-klak kembali menembus kesadarannya, menyusup ke mimpi, lalu membangunkannya tanpa permisi. Kadang Arga terbangun dengan napas pendek, dadanya terasa sesak. Ia duduk di tepi kasur, menatap langit-langit yang penuh bercak lembab, bertanya dalam hati sampai kapan hidupnya akan selalu seperti ini, sempit, bising, dan sendirian. Di sudut kamar, sebuah biola murah bersandar pada kursi plastik yang salah satu kakinya telah ditambal isolasi hitam. Warna kayunya mulai pudar, senarnya tak lagi setajam dulu. Biola itu adalah satu-satunya benda yang Arga bawa sejak pindah ke kos ini. Warisan dari ayahnya, seorang pemain musik jalanan yang dulu mengajarinya mengenal nada di trotoar kota. Arga jarang menyentuhnya sejak ayahnya pergi. Setiap gesekan senar selalu membawa kenangan. Wajah letih yang tetap tersenyum, suara biola yang mengalahkan hiruk-pikuk jalan, dan janji sederhana bahwa musik bisa menjadi rumah ketika dunia terasa kejam. Malam itu, Arga kembali duduk di kasur dengan punggung bersandar ke dinding. Kereta lewat lagi, lebih panjang dari biasanya. Suaranya menggema, memantul di ruang sempit, seolah ingin memastikan bahwa Arga benar-benar terjaga. Ia memejamkan mata, menahan kesal. Dalam kelelahan yang hampir menyerah, pandangannya jatuh pada biola di sudut kamar. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya. Bukan harapan, belum, hanya dorongan kecil yang sulit dijelaskan. Arga belum tahu bahwa benda sederhana itu akan menjadi jembatan antara kebisingan dan makna. Belum tahu bahwa dari kamar yang tak pernah sunyi ini, sebuah nada akan lahir. Nada yang kelak mengubah cara ia mendengar dunia, dan cara dunia mendengarnya. Jika kamu mau. Nada yang terpaksa lahir. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Udara di kamar kos Arga menggantung, lengket di kulit. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam, namun matanya masih terbuka, merah dan perih. Tubuhnya lelah, pikirannya kusut, dan suara kereta tak memberi ruang untuk menyerah pada tidur. Ketika kereta berikutnya melintas, suaranya lebih panjang dan bergetar, seolah menyeret malam tanpa ampun. Klak-klak roda besi terdengar tak beraturan, diikuti deru rendah yang menusuk telinga. Arga bangkit dari kasur dengan gerakan lambat, hampir putus asa. Ia tidak marah, tidak juga mengumpat. Ia hanya lelah melawan sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Pandangan matanya jatuh pada biola di sudut kamar. Ada jeda singkat. Seperti napas yang tertahan sebelum keputusan besar, meski Arga sendiri tak sadar bahwa malam itu akan menjadi titik balik. Ia meraih biola tersebut, membersihkan debu tipis di permukaannya dengan ujung kaus, lalu duduk di kursi plastik yang berderit saat ia mendudukannya. Ia mengangkat biola ke bahu. Gerakan itu terasa asing, kaku, seolah tubuhnya lupa pada kebiasaan lama. Jari-jarinya gemetar saat menggenggam bau. Ketika kereta kembali lewat, Arga tidak lagi menutup telinga. Ia mendengarkan. Bukan sekadar mendengar, tetapi memperhatikan. Ia menangkap tinggi rendah suara,
jeda di antara hentakan roda, ritme yang tak pernah benar-benar sama. Lalu, tanpa niat memainkan lagu apapun, Arga menggesek senar biola, menirukan suara yang mengganggunya selama ini. Gesekan pertama terdengar sumbang. Terlalu tinggi, terlalu kasar. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu mencoba lagi. Gesekan kedua lebih pelan, mendekati deru kereta. Nada ketiga bergetar, seolah ragu. Namun Arga tidak berhenti. Ia mencoba menyelaraskan derit rel dengan getaran senar. Menurunkan tempo, lalu menaikkannya kembali. Menahan gesekan, lalu melepaskannya panjang. Jari-jarinya mulai mengingat posisi, otot-otot kecil di lengannya bekerja seperti dulu, meski kini dengan tujuan berbeda. Kereta lewat lagi. Kali ini, Arga siap. Ia mengikuti ritmenya, klak, 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 lalu mengisi ruang kosong di antaranya dengan nada rendah. Suara biola tidak melawan kebisingan. Ia justru berjalan berdampingan dengannya. Untuk pertama kalinya, Arga tidak merasa diserang oleh suara kereta. Ia merasa sedang berdialog. Ia berhenti sejenak, mengambil buku catatan kecil dari laci meja. Dengan pensil tumpul, ia menuliskan pola sederhana, panjang, pendek, jeda, panjang. Lalu mencoba lagi, mengubah tempo, memiringkan bau, menekan senar lebih dalam. Perlahan, sesuatu berubah. Suara bising itu tak lagi terasa liar. Ia membentuk pola. Pola menjadi irama. Irama menjadi nada. Dan tanpa disadari Arga, nada-nada itu mulai berbicara. Tentang kelelahan, tentang kesepian, tentang hidup yang sempit namun terus bergerak seperti kereta yang tak pernah berhenti. Waktu berjalan tanpa ia sadari. Malam yang biasanya terasa panjang dan menyiksa kini mengalir begitu saja. Kereta terakhir melintas menjelang subuh, dan Arga masih duduk di kursinya, biola di bahu, mata setengah terpejam. Saat ia akhirnya berhenti, kamar itu terasa berbeda. Musik dari balik dinding tipis. Pagi datang tanpa perayaan. Cahaya matahari merayap masuk melalui celah jendela kecil, menyingkap debu yang melayang pelan di udara kamar kos Arga. Ia terbangun dengan kepala berat dan punggung pegal, biola masih tergeletak di kursi plastik, seolah menjadi saksi malam yang tak biasa. Arga meraih ponsel lamanya dari meja. Layarnya retak di sudut kiri, memorinya hampir penuh. Ia teringat bahwa semalam, di tengah kelelahan dan dorongan spontan, ia sempat menekan tombol rekam. Hanya satu video, tanpa sudut kamera yang rapi, tanpa pencahayaan, tanpa rencana. Ia menontonnya kembali. Suara kereta terdengar kasar di awal, lalu biola masuk perlahan, mengikuti, menyusup, dan akhirnya menyatu. Gambarnya goyah, namun suaranya jujur. Arga terdiam lama. Ada rasa malu, juga takut. Musik itu tidak sempurna, bahkan jauh dari kata rapi. Tapi ia tahu, itu nyata. Dengan napas ragu, ia membuka media sosial. Jarinya sempat berhenti di kolom judul. Ia tak tahu harus menulis apa. Akhirnya, ia mengetik sederhana saja. Musik kamar rel. Tanpa deskripsi panjang. Tanpa harapan. Ia menekan unggah, lalu meletakkan ponsel kembali. Bagi Arga, video itu hanyalah cara menyimpan malam, bukan untuk didengar dunia. Hari itu ia menjalani rutinitas seperti biasa. Pergi bekerja paruh waktu, menahan kantuk, mendengar keluhan orang-orang di sekitarnya. Tak ada yang berubah. Sampai malam tiba dan ia kembali ke kamar kosnya. Ponselnya bergetar. 1 notifikasi. Lalu 2. Lalu puluhan. Arga menatap layar dengan dahi berkerut. Angka-angka itu terus bertambah. Tontonan. Suka. Komentar. Ia duduk di kasur, jantungnya berdebar, seperti melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan. Komentar pertama yang ia baca berbunyi, "Ini terasa nyata. Aku bisa membayangkan kamarnya." Komentar lain menyusul. "Aku dengar kesepian di sini, tapi juga keberanian." Kebisingan yang berubah jadi keindahan. "Terima kasih, musik ini menemani malamku." Arga menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia membaca satu persatu, tak percaya bahwa orang-orang yang tak ia kenal bisa merasakan sesuatu dari suara yang lahir di kamar sempitnya. Video itu dibagikan ulang.
Akun musik independen mengunggahnya. Seorang kreator dari luar kota membuat video reaksi. Tak lama kemudian, bahasa asing mulai muncul di kolom komentar. Arga tidak mengerti semua katanya, tapi ia mengerti nadanya. Empati, keterhubungan, kejujuran. Dari balik dinding tipis kamar kos itu, musik Arga menembus ruang yang tak pernah ia bayangkan. Menyeberangi kota, melintasi negara, masuk ke kamar-kamar lain yang juga sunyi, juga bising, juga penuh pergulatan yang tak terlihat. Arga duduk diam di lantai, bersandar pada dinding. Kereta lewat lagi, seperti biasa. Namun kali ini, ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak hanya miliknya. Ia telah membaginya, dan dunia menjawab. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun menggetarkan. Ia tidak perlu panggung besar untuk didengar. Ia hanya perlu keberanian untuk jujur pada apa yang ia alami. Malam itu, Arga mengambil biola lagi. Bukan untuk melawan kebisingan, melainkan untuk berbagi cerita, dari ruang sempit, untuk dunia yang luas. Ketika dunia mendengar, perubahan datang begitu cepat, nyaris tanpa memberi waktu bagi Arga untuk bersiap. Ponsel lamanya yang dulu sepi kini dipenuhi pesan. Undangan tampil datang dari berbagai arah. Acara komunitas, festival kecil, ruang seni independen, hingga permintaan wawancara dari media daring. Nama Arga mulai disebut-sebut sebagai fenomena baru. Sebagian menyebutnya unik, sebagian lain menyebutnya aneh. Namun satu julukan terus melekat. Musisi dari kebisingan. Julukan itu terasa asing di telinganya. Arga bukan musisi besar, bukan pula orang yang pernah bermimpi berdiri di bawah sorot lampu. Ia hanyalah remaja dari kamar kos sempit dekat rel kereta, yang mencoba bertahan dari malam-malam tanpa tidur. Namun dunia punya cara sendiri untuk memberi makna. Panggung pertamanya sederhana. Sebuah ruangan kecil dengan lampu kuning temaram dan kursi penonton yang tak penuh. Ketika Arga berdiri di tengah panggung, biola di tangan, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Suara bisik penonton terdengar lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia menutup mata sejenak. Yang terlintas bukan tepuk tangan atau kamera, melainkan jendela kecil di kamar kosnya, dinding tipis, kasur sempit, dan rel kereta yang tak pernah tidur. Arga menghela napas, lalu menekan tombol pemutar suara. Deru kereta memenuhi ruangan. Beberapa penonton tampak terkejut. Ada yang saling berpandangan. Namun ketika gesekan biola Arga masuk, mengikuti ritme kebisingan itu, ruangan perlahan menjadi sunyi. Musik yang lahir dari gangguan itu mengalir, membawa cerita tentang ruang sempit, tentang bertahan, tentang menerima kenyataan tanpa menyerah. Tepuk tangan pecah saat lagu usai. Arga menunduk, dadanya bergetar. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak ingin melepaskan akar dari musiknya. Di panggung-panggung berikutnya, Arga selalu melakukan hal yang sama. Ia membawa rekaman suara kereta dari kamar kosnya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari setiap pertunjukan. Bagi sebagian orang, itu adalah ciri khas. Bagi Arga, itu adalah pengingat bahwa musiknya lahir bukan dari ketenangan, melainkan dari kekacauan yang ia peluk. Media mulai mendekat. Mikrofon diarahkan ke wajahnya. Kamera merekam setiap gerak dan kata. Dalam sebuah wawancara singkat, seorang jurnalis bertanya, "Apa rahasia karya Anda?" Arga terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan suara pelan namun mantap. "Kalau aku menunggu hidup menjadi tenang dulu," katanya, "aku tak akan pernah berkarya." Kalimat itu tersebar cepat. Dipetik, dibagikan, dituliskan ulang. Banyak orang merasa menemukan diri mereka di dalamnya. Mereka yang hidup di ruang sempit, di rumah penuh suara, di pikiran yang tak pernah benar-benar sunyi. Pesan dari orang-orang tak dikenal terus berdatangan. Ada ibu rumah tangga yang memutar musik Arga di tengah hiruk-pikuk anak-anaknya. Ada pekerja malam yang mendengarkannya di sela istirahat. Ada remaja lain yang tinggal dekat rel, merasa tidak sendirian lagi. Di tengah sorotan dan pujian, Arga tetap pulang ke kamar kosnya. Ia duduk di lantai, mendengarkan kereta lewat seperti dulu. Dunia mungkin telah mendengarnya, tetapi ia tak ingin melupakan dari mana ia berasal. Karena bagi Arga, panggung terbesar bukanlah tempat ia tampil,
melainkan ruang sempit yang mengajarkannya cara mendengar hidup. Ruang sempit, dunia luas. Malam itu, Arga kembali ke tempat semuanya bermula. Tidak ada sorot lampu panggung, tidak ada tepuk tangan, tidak ada kamera yang mengikuti langkahnya. Hanya lorong sempit kos yang lampunya berkedip pelan dan bau lembab yang akrab. Ia membuka pintu kamarnya, dan udara lama menyambutnya, hangat, sedikit pengap, dan penuh kenangan. Kamar kos itu tak berubah. Dindingnya masih tipis, catnya masih mengelupas, dan jendela kecil itu masih menghadap langsung ke rel kereta. Di luar, kota tetap bergerak seperti biasa. Dan tepat seperti yang selalu terjadi, suara kereta melintas, panjang dan bergetar, membelah malam tanpa ragu. Dulu, suara itu adalah musuh. Sesuatu yang mengusir tidur, menumpuk lelah, dan mengingatkan Arga akan keterbatasan hidupnya. Kini, suara itu hanya ada. Arga duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Ia membiarkan suara kereta memenuhi ruang tanpa berusaha menolaknya. Ia mendengarkan setiap hentakan roda, setiap jeda kecil di antara deru, seolah menyapa teman lama yang akhirnya ia pahami. Ia tersenyum kecil. Bukan karena hidupnya telah menjadi mudah, tetapi karena ia tak lagi merasa harus melawan segalanya. Arga meraih biola dari sudut kamar. Kayunya masih sama, pudar dan penuh bekas sentuhan waktu. Ia mengangkatnya ke bahu dengan gerakan tenang, tanpa tergesa, tanpa beban. Ketika bau menyentuh senar, tidak ada niat untuk tampil atau membuktikan apapun. Ia hanya memainkan nada yang jujur. Nada yang lahir dari ruang sempit. Nada yang pernah terdengar sumbang, terpaksa, dan penuh kelelahan. Kini, nada itu mengalir bebas. Suara biola menyatu dengan deru kereta, bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai penerimaan. Musik itu tidak berusaha menutupi kebisingan. Ia membiarkannya ada, lalu tumbuh di sekitarnya. Seperti hidup yang tak selalu tenang, namun selalu bisa dimaknai. Di tengah permainan itu, Arga teringat wajah-wajah yang pernah mengirim pesan kepadanya. Orang-orang yang hidup dalam keterbatasan mereka sendiri. Orang-orang yang menemukan diri mereka di balik musik dari kamar kecil dekat rel. Ia tidak mengenal mereka satu persatu, namun ia tahu mereka nyata. Dan ia tahu, kisahnya bukan tentang viral atau panggung besar. Ini tentang cara mendengar. Arga berhenti sejenak, membiarkan nada terakhir menggantung di udara. Ia memandang jendela kecil itu. Dari sana, dunia memang terlihat sempit. Namun kini ia mengerti, luas tidak selalu berarti jauh. Kadang, luas berarti dalam. Ia mengerti satu hal sederhana, yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Bukan keadaan yang menentukan makna hidup, melainkan cara kita mendengarkannya. Kereta melintas lagi. Arga tetap duduk tenang. Tidak terganggu. Tidak tergesa. Dalam kebisingan itu, ia menemukan irama hidupnya sendiri. Dan dari ruang sempit yang tak pernah sunyi, Arga menemukan jati diri, serta dunia luas yang selalu menunggunya untuk didengar.